Ada Injil Yohanes 1 ayat 14. Tolong yang sudah datang dibacakan. Injil Yohanes 1 ayat 14. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14, kemudian firman Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Yesus itu sangat firman. Firman itu telah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Jadi apa yang diperintahkan Yesus kita lakukan, kita kerjakan. Saya sedikit cerita. Gereja mula-mula itu sebetulnya itu dulu belum ada organisasi. Ada organisasi itu setelah era Rasul Paulus, betul nggak? Itu nanti terus membentuk satu gereja. Kalau kita mau jujur, gereja pertama sebetulnya gereja Katolik. Gereja Katolik yang pertama, karena ada makam Santo Petrus di Basilika, ada makamnya sampai sekarang. Gereja Katolik. Setelah abad yang ke-15, Gereja Katolik mengalami nyeleweng daripada ajaran Yesus, karena sudah terkontaminasi dengan kekuasaan Romawi saat ini, kekuasaan yang baru. Dia sudah kolaborasi dengan orang-orang politik, dengan orang, sehingga dia menjual indulgensi, surat pengampunan dosa, dijual belikan. Nek tuku iki ujungnya apa terus duit loh. Ya, itu sama diampuni dosa. Dan impact dari ajaran Yesus. Martin Luther dari Jerman itu juga biarawan, dia seorang pastor juga. Dia seorang pastor. Hadirannya berontak. Kenapa ini harus terjadi? Dia protes dengan 95 surat pernyataan memprotes daripada kebijaksanaan gereja. Protes, kita diselamatkan dengan iman, bukan oleh apa itu surat itu pengampunan sehingga enggak. Martin Luther akhirnya karena tidak sepaham dengan gereja, dia lepas daripada induknya gereja Katolik menjadi Protestan. Tapi sudah selesai itu, ternyata enggak. Di dalam Protestan pun juga pecah. Ada yang aliran Calvinis, aliran Lutheran, aliran Armenia, dan juga itu pun pecah lagi. Aliran Calvinis pecah, aliran Lutheran pecah, sampai sekarang itu pecah. Berapa jumlah denominasi di dunia ini? 40.000 pecahan yang semua punya kebenarannya masing-masing. Dijauh benar. Ayatnya podo, wajahnya podo, neng nasibnya gitu. Karena apa? Di dalam penafsiran itu ada dua. Kalau saya mau belajar,
namanya eksegesis dan eisegesis. Ada orang menafsirkan dengan teori eksegesis itu dia mengikuti Alkitab ayat, dia memahami bagaimana yang menulis ini maksudnya, di zaman apa, dalam konspirasi apa, dalam budaya apa, dia ingin tahu, dia baru menafsirkan. Itu eksegesis. Tapi ada yang menafsirkan dari pikirannya, dia masukkan ke dalam ayat ini. Dia sudah punya konsep dulu. Beda. Hasilnya juga beda. Contohnya, akulah jalan keselamatan, yaitu orang tidak ada orang sampai kemana. Oh, berarti kalau tidak ada jalan lain, berarti tak selamat. Karena dia tidak punya pikiran dulu, dia paksakan masuk kepada ayat ini. Itu namanya penafsiran eksegesis. Tapi ada yang menafsirkan eksegesis. Ayat itu dibaca, setelah itu dipelajari sejarah ayat itu timbul bagaimana, pada situasi apa ayat itu dikatakan oleh Yesus. Pada kondisi apa sehingga Yesus harus mengatakan ayat itu. Penafsirannya terkait. Saya tidak berani mengatakan yang benar siapa, karena yang tahu